Kadang-kadang kita kehilangan kesadaran dalam tauhid kepada Allah. Kalau orang itu sukses ditanya, Pak, apa rahasia sukses Anda dalam bisnis? Jawabannya gampang. Ya ini karena berkat usaha, jerih payah, dan kegigihan saya. Dia lupa. Seandainya dia jawab pertama, karena Allah. Kalau kita ditanya, Pak, sudah sembuh? Alhamdulillah. Cocok kok ke dokter juga. Orang dulu kalau ditanya, Bah, sudah sembuh, Bah? Alhamdulillah. Kesau kena Allah, nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Yang dirahmati Allah, para alim, para allamah, para kiai, terkhusus kepada pengasuh pondok pesantren Darun Nasiin Adinda Kiai Ahmad Naufal dan Adinda Kiai Ainun Najib. Yang dirahmati Allah, sahabat lama dan teman-teman saya. Yang pertama, kalau tidak salah, Kiai Jami'an Sulaiman. Hadir beliau. Masih sangat muda sekali beliau itu. Umur beliau mungkin masih 26 ya. Benar 26 ya. Tafandi. Oh kurang lebih. Kiai Zayadi, panitia yang memang adalah anak keponaan. Karena sebenarnya malam hari ini saya hadir ke tempat ini bukan untuk pengajian, tapi ketemu dengan beliau. Karena Ustadz Zubaidi Kak Dinto penakan sepopoh amarga almarhum Kak Tuan Abdul Salih Kinto sepopoh sekalian. Ibu Kak Tuan Abdul Salih Kinto sareng ababadan kaula satretan sakit. Tretan asli, tretan delis. Yang saya hormati Kepala Desa Simpang apa nih? Simpang Kanan, hadir beliau ya. Ibu di tembung arah tak lem naik begitu ya. Ken yompan bi kule. Bu, Ibu, bini nasa apa jian? Oh iya. Pak, Bapak, aduh lah pada sekali kah. Bu, kule kena tunging malam makin kena kerja ki. Umpamane lekuk sopu, lekuk sopu. Pas adzan sopu, as-salatu khairum minan naum. Pas bedetamu deteng dek sampian ngi bepese semiliar. Tunging gelu. Coba helu. Betaber ke sambian gelem semiliar gelem. Tapi kalau ben syarat cak bajang sopu gelem. Ya ngomong apa kaki ya. Tak berjanji saya. Berjanji ke jamian. Coba tuh semiliar kiai kok. 300.000 uang BLT teker tak bajang duhur kok. Ongguan mak, baca aja lah. Ongguan roh.
Ongkuan, mimar kena seentara ngobur. Ya, tak ketemu belang kolek. Tak bajong sepuh bu. Leki malah odi sosah ngadu ke pangeran. Apa salah dan dosaku ya Allah? Itu mau malaikat dia baca pelas sambian. Jaga jeng. Alhamdulillah malam hari ini saya dipertemukan oleh Allah. Saya dipertemukan dengan ulama-ulama, dengan para kiai, para orang bijak. Saya dipertemukan dengan para jamaah yang hadir luar biasa malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan malam ini menjadi pertemuan tidak saja di dunia ini, tetapi kelak kita bersama berkumpul di hadapan Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena izin Allah, kalau bukan karena Allah yang menggerakkan hati kita masing-masing, kalau bukan karena Allah yang menuntun hati dan kaki kita untuk melangkah ke tempat yang mulia ini, niscaya kita tidak akan mau datang ke tempat ini. Di acara yang luar biasa ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Seandainya ada satu orang yang ingat kepada Allah sebabmu, maka pahala yang Allah siapkan untukmu lebih baik dibandingkan dengan bersedekah unta merah yang mahal. Hadis ini insya Allah ditujukan untuk kita semuanya, terkhusus untuk panitia. Kalau panitia malam hari ini mengumpulkan 100, 200, 500 orang, tiba-tiba dari 500 orang itu mungkin salah satunya ingat kepada Allah dan kemudian bertakwa kepada Allah, maka pahala yang Allah siapkan untuk panitia malam hari ini lebih baik dibandingkan dengan bersedekah unta merah yang mahal. Artinya apa? Mungkin Pak, ngangkui cak metur bahasa Indonesia Pak. Kui cak metur Bu. Oh engke. Por campur saus ki. Karena beda ke novel kinto tak pati paham bahasa metur aja pon. Ke novel cuma paham bahasa Korea. Engke. Saya sama beliau satu nasab, beda nasib. Betul. Saya dengan beliau kita satu nasab ya Kiai. Dari kanan dari kiri kena. Beliau ini ahli silsilah. Ahli silsilah. Dari tadi beliau itu setiap ketemu saya dari berapa tahun yang lalu pasti selalu cerita silsilah. Rupanya silsilah saya itu ketahuan sama beliau. Ternyata saya itu masih keturunan Gajah Mada. Ongguan Kiai. Oh pola iko. Bakul lecek seneng Kiai. Yang ku keturunan Gajah Mada ongku ku rawana beni ken pola tengki Kiai. Bahwa sesungguhnya kita malam hari ini dipersaudarakan oleh Allah karena kesamaan iman dan keyakinan kepada Allah. Kalimat yang kita baca sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah kita sama, Nabi kita sama, agama kita sama, kitab yang kita baca sebagai tuntunan sama. Artinya dari kesamaan-kesamaan yang ada berarti kita semuanya bersaudara. Walaupun kita tidak lahir dari rahim ibu yang sama, tidak dibesarkan dari ayah tangan yang sama, tetapi kita dipersatukan oleh Allah ketika sama-sama bersyahadah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesama orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah, hakikinya dia bersaudara. Walaupun warna kulit kita berbeda, bahasa mungkin kita berbeda, budaya kita berbeda, istiadat kita mungkin berbeda, mungkin. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada disatukan oleh Allah dalam ikatan yang sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya kelak berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arju syafa'ata min Muhammad law kuntu artakibul muharram. Begitulah kira-kira seorang ulama menulis syair kepada Rasulullah, bahwa harapan kita nanti kepada Nabi satu.
Kita hanya berharap syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kuntu artakibul muharram, jika suatu masa aku bermaksiat kepada Allah, jika satu saat aku lupa kepada Allah, aku hanya berharap satu, yakni syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ibu, ibu, pengen masuk surga? Ya baik. Mau yang bayar apa yang gratis? Beda warga gratis kayak saya di. Polai parit syafaat beda pak. Non saya bu. Jak menoreng dina aja tokang ku. Kulala abid tak kakan toh. Saya masih ingat waktu zamannya Allah yarham Kiai Haji Abdul Syakur, ya Kiai ya. Kiai Jami'an sama Kiai Zayyadi, beliau, saya selalu membersamai kiai-kiai pada masa itu, termasuk saya masih ingat ketika tahun 90 berapa Pak Kiai? 94 95 mungkin Pak Kiai ya. Sekitar 94 95 saya sering ketemu dengan beliau. Mana Kiai Zayyadi masih ingat? Yang jemput saya malam-malam. Saya mau cerita ini untuk Kiai Noval sama Kiai Ainun Najib. Sekira tahun 94 atau 95, ketika saya masih tinggal di Meranti, pulang dari pesantren, sekitar jam berapa Kiai Zayyadi ke rumah? Jam 1 ya? Jam 1 malam Pak Kiai. Jam 1 malam beliau datang ke Meranti. Kiai Zayyadi datang ke Meranti, nyebrang pakai sampan. Pakai sampan ya Kiai? Pakai sampan dari Pangkalan Parit Semarang. Jam 1 malam. Jam 1 malam itu tugas beliau berdasarkan dawuh dari Kiai Haji Abdul Syakur untuk menjemput saya. Jam 1 malam. Saya masih ingat persis ketika almarhum Abah membangunkan saya tidur. Jong jaga jong. Kenapa bah? Hari macam beda penculikan dia. Penculikan apa bah? Mak beda tamu kol hitung jong. Kol situ malam. Teng ibu kak minta tak kerja demak. Jarang tepang kisah Yodi penuh bencambang ginton. Cambang ginton. Aduh positif penculik ria. Positif pikiran gula nak. Singkat cerita Kiai Zayyadi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana Pak Ustadz? Saya dari Pondok Pesantren Darun Nasyiin. Saya ditugaskan oleh Kiai Abdul Syakur untuk menjemput panjenengan. Wallahu Akbar. Ini ada apa malam-malam ini? Jam 1 malam Bu. Saya tidak masalah. Cuma yang masalah waktu naik ke sampan. Aduh, Arya macam banyak bahaya malam ini. Lu lebet Meranti kepada Semarang, Pak. Sarang pasarang kok Kiai Zayyadi, kedua tengki. Kedua. Lu penik ke Bu. Mulai toron dari Pangkalan Meranti, toron ke sampan. Senter kene. Pikiran kula situ, ya Allah. Mun lakaran kula ekakana baya. Soro ontan langsung ya Allah. Cek nyi ya Allah, kita tak mampu ya Allah. Kiai Zayyadi tanya, gimana Ustaz? Aman, aman kok. Aman apa ceng pikiran letak pangkiman ke aman nah. Ni keselebedin Pangkalan Meranti sebanyak bayaan. Kula tulit ke Kiai Zayyadi. Aman Pak Kiai. Aman. Jen Nabi jen kene suaranya. Mungkin nyontal sekaligus tak apa mak. Mau nyontal gendidi untuk 2 hari. Wah ini kesake kan. Lu ini saya perjalanan gue cuma seminta hitung ya Allah. Peselamat akibatan kau ya Allah. Mun selain tinggal tanah ya Allah. Nih ketua gue lah mbak Kiai Zayyadi. Yang baru ibu kak mangken menikah. Yang pada selamat. Lu ini kapan depak ke Pangkalan Parit Semarang panika arah Saudi. Allah. Masih jauh ke dalamnya Pak Ustadz. Dekat ya. Ku oning mak.
beje malam asepedaan kuning napa saya yantem. Tanya ke ulah ke saya asepedaan. Oke. Cak Madura nek ketela kiai kok. Mau cak kiai ngaku ketela jempol. Cici nih ke pelajaran dek tun gula. Sampian santri ini kan santri Darun Nasihin, mantar orang alim setuju. Tapi kehingain, pan sebudian alim cak masa lebih alim dari guru nak. Sebudian pan alim pan tabang kiban ke novel. Itu kan kiaimu dulu, itu kan dulu. Sekarang, oh kita udah sejajar dong, ilmunya sudah sama dong. Kayak Inun Najib, ya itu kan dulu. Ya sekarang kan kita sama, kita sahabat. Cek ketepel ngarah di dina. Cek marah apa marah gelu kok gitu ngi. Palem sampean. Papenter pecerdas sampean bahasa apa saus. Tapi jak lepai bahasa Madura sebelum tunging bajeng kulen. Karena lambek pada kejadian situng pondok santrena telok nyaman apa deh. Salam kalam jelam. Nika, cerita asli nika mak. Karena nika cerita abadan kula. Le artena munduk panjeneng badan Darun Nasihin panika kan beni cuma didik bahasa Arab bahasa Inggris. Fahad lambek munduk Darun Nasihin. Berapa tahun? 6 tahun. Alhamdulillah. Munduk 6 tahun nika asisten kula kiai. Santri ajunan makin dadi asisten ten kula. Panika santri Darun Nasihin 6 tahun mak. Jadi sempat tanya lagi sareng ten kula. Berapa tahun munduk? 6 tahun. Abid engki saya tak pernah 5 tahun 9 bulan bah. Tuh, saya ngaji sebulan. Sebulan nak acara tanah. Belum ber, mulai. Patut hasil marari. Jadi sebelum cerita boleh tentang kiai. Saya santri gelek saya hanya masalam kalam jelam panika pakon sareng kiai nang ngale kolam. Ini cerita asli mak. Dari abadan kula. Jadi kiai panika makon santri setelok cong salam kalam jelam ngale kolam. Engki kiai engki karena santri panika ta'ziman wa tasliman. Engki boleh tahu ning ndak ambek tahu yang penting perintah kiai ya udah selesai. Deng ngale kolam jon ke dalem ta'abid deteng kiai nah. Si santri si ketelok panika kena kasih nakal. Jadi kiai saya atas saya hadir panika teh bangki. Ngale kolam kena debune kiai. Oh, jangan le tahu ngale kolam ki atanya. Ini ke tahu ning cek kiai nasian. Mungkin anu tak toron nolongin iku. Tahu ning cek kiai menika. Kan abadan kula kan sami santri mak. Panatole ke atas. Aduh. Sisitu ngatole tak ngebele ke lain. Saking takut. Le sisitung panika menaik tanah cek kuat dek atas. Kena ke kiai. Jadi kiai panika tanya. Ngonta lagi tanah cek kuat kena iku. Tekerjet ngiding suarane kiai. Engki kiai iku. Pola beda tanah kena. Engki. Dimma. Setiin iku. Tanah celot engki kiai. Bedi dimma. Setiin terus. Setiin apa? Matanya. Nah ini kemargana santri cuma oning ngaji tak oning kepala pesan. Nah ini penting nak. Popenteri potrana sampian bu, pak hebat potrana sampian pak. Tapi cak lopah tata kramah tetengkan ben akhlak si becek dek ring sepo. Langkong ini masalah adab ben tetengkan. Lo kadang zaman mangken penter luar biasa, tapi akhlak ben adab dek guru ben dek ring tua kinto elang. Amarga aben orang masa penter. Nah, tadi cerita gele, dia pak dek dalam sekitar kurang lebih jam 2:30 nyampe. Saya langsung ketemu, langsung dipertemukan oleh beliau di dalam itu. Ngeter saya. Karena saya bertemu dengan tokoh, seorang ulama, seorang kiai yang punya karisma luar biasa. Pun cerita beliau, lagi kitra, engki motor si kelangkong kiai. Dari awal cerita itu
Ternyata Kiai Haji Abdus Syakur punya gagasan besar, punya cita-cita besar. Beliau menceritakan awal berdirinya pondok pesantren Darun Nasyiin dengan segala lika-likunya. Tantangan dan hambatan yang dihadapi beliau tidak sedikit masa itu. Merinding kulit saya kalau ingat cerita beliau. Ternyata beliau kemudian menjadikan saya sebagai teman untuk berdiskusi sampai subuh. Karena beliau itu, insya Allah beliau itu kan luar biasa keresok ngerokok zaman dulu beliau itu. Wah, saya juga tukang ngebut arokok lambok. Periksanya sareng Ki Abdus Syakur. Arokok terus punten. Minta arokok, sombong gitu. Ini kan sucur dan kul. Kesokan Kiai. Merintah santri, makon santri, nyari rokok untuk pinter muhsin. Dari cerita itu sampai beberapa tahun kemudian, walaupun beliau jauh di atas saya, sangat jauh, tetapi beliau menjadikan saya sebagai sahabat dan teman untuk mendiskusikan sesuatu yang penting. Artinya malam ini saya bertemu, duduk bersama di satu majelis dengan Kiai Noval, dengan Kiai Inun Najib, dengan para kiai-kiai yang pernah berkhidmat bersama Kiai Abdus Syakur di Darun Nasyiin, menceritakan kepada kehidupan saya bahwa menghargai, mencintai ulama itu penting. Kalau bukan karena barokah dari para ulama, tidak mungkin saya bertemu dengan para jamaah. Kalau bukan karena doa dari orang-orang hebat, tidak mungkin saya bisa duduk di antara para jamaah menyampaikan sesuatu. Maka hadirnya saya di majelis ini, hadir kula sang panjenengan nang malam mangken, niat aki semata-mata untuk nyari ilmu na Allah. Tubuh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapapun saja orang-orang yang mencari kebaikan di jalan Allah melalui ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surganya Allah. Kan kula panjenengan berangkat dari compok, bismillahirrahmanirrahim, malam mangken kula pengajian, malam mangken kula tapangki sareng para kiai, sareng para ulama, sareng para orang-orang saleh ke langgar apa nih? Miftahul Jannah nang parit syafaat. Wah, ini hebat, Pak. Satu-satunya kampung yang selalu dapat syafaat cuma di sini. Wong kampung kula napa, Mak? Nyamana kajuh. Meranti. Kinto napa? Rebe. Kan ngai raso. Masuk ngai raso. Kan rebe, Mak. Mungkin itu kan hebat, parit syafaat. Mau bejeng, mau bejeng nah, mentah bejeng pada konglet nah, itu rore tarir wi malaikat. Situng waktu, suatu masa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu arda. Jalasa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbari wa jalasna haulahu. Suatu masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengah duduk di atas mimbar dan kami duduk di sekitar Rasulullah. Setelah itu kemudian Rasulullah bersabda kepada kami, "Inna mimma akhafu 'alaikum ba'di ma yuftahu 'alaikum min zahratid dunya wa zinatiha." Hal yang paling aku takutkan, kata Nabi, sepeninggalku kelak di antara kalian ketika Allah membukakan pintu-pintu keindahan duniawi dengan segala perhiasannya. Hari ini bisa kita buktikan para jamaah bahwa manusia hari ini kalau ditanya mau hidup tenang atau kaya, kalau ditanya apakah mau hidup kaya atau tenang, kecenderungannya mungkin akan memilih kaya. Saya tanya sama ibu dulu, Bu, sampian kalau boleh milih kaya apa miskin? J, aku mudah saya jawab, Pak. Milih sokin apa miskin, Mak? Mau dua.
Mele soki napa miskin sampean? Mele soki napa miskin? Aduh, soki. Penterong goreng dinar ya. Bu, mun soki bisa beli apa, Bu? Beli mobil, arwah jembatan lemare. Hari tak abin re, pancang kapi tanah re, kapleng. Subudian ni ke tanah ni ke larang bani. Tanah sampian ni kena larang ni, bitong kaplengan. Tak abit boleh beni cuma kaplengan plastikan. Lo cuman panikah monosana gila kapi. Minta gila mak. Mulai dari hal kini. Tetangga nama le TV sebitak in kek tabu. Tak abit tetangga na mele sepeda motor baru nyelo cetak. Tapi tetanggana mele mobil selap. Waktu selap ke atu ke Allah, ya Allah. Tetangga kula mele mobil maki kula pada tero mobil ya Allah. Allah baik ekerem ya Allah. Tapi datang ambulan. Ya jangan tua soki. Engkau daripada kula ni kepada orang soki gagal. Kula sering tanya dek jaganca. Kelu. Pita orang soki ben orang miskin je dah remah. Engki punten kiai. Si soki senaos romana raja lanceng 100 meter. Kamar cuma situng saya kenangin. Terus situng kamar panika mungkin paling raja 5 kali 10 meter. Tapi saya kenengin situng ranjang. Situng ranjang cuma saya kenengin situng bental. Oh, dah iya ya. Mun ada yang soki berapa? Engki pada kiai. Kula nambah kita soki pada sepereng kiai. Pana soki pada sepereng. Tetapi ada yang soki ban miskin ini mah lagaan kiai. Oh. Tetapi pun macam mengkau saya tandik biasa tak ning laga. Tak lebur kiai. Jadi ternyata yang membedakan kaya dan miskin itu kata Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bukan pada jumlah harta yang kamu miliki, tapi seberapa banyak hatimu bersyukur atas nikmat dan karunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita hidup miskin, walaupun harta kita tidak banyak, walaupun rumah yang kita tempati tidak sebagus mungkin, tidak sebagus rumah ini, tetapi ketika hatinya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, walaupun rumah saya, ini rumah siapa ini? Ini yang ditempatin nih. Rumah apa saya ini? Oh ini. Walaupun tidak sebagus rumah yang ditempati, tetapi hati bersyukur kepada Allah, ya Allah, walaupun rumah saya rumah biasa ya Allah, atapnya hanya atap yang terbuat dari daun sagu, kemudian dindingnya dari papan biasa ya Allah, lantainya penuh dengan AC ya Allah. Menorong segi kata ini kan mak, AC ini nganggo listrik, majer. Mun gulban sambian saya lantai ya papan AC 25 jam. Aman. Tapi hati bahagia. Kalau hati sudah bahagia, berarti kaitannya kemana? Allah. Allah mengingatkan dalam Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تستكي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.
Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah adalah Rabb kami. Orang yang ada bu dalam Atenah, dalam lesenah. Allah itu adalah Tuhan kami yang menciptakan kami, yang menghidupkan kami dengan rezekinya, yang menjaga kami dengan segala nikmatnya, yang memberikan kami anugerah yang banyak. Setelah itu tsumastaqamu, kemudian dia istiqamah, tegak lurus di dalam kebenaran agama ini. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka niscaya Allah menurunkan di antara mereka malaikat-malaikat. Allah turunkan malaikat ke orang si iman ke Allah, si kemudian dalam iman kita aja ke iman nah bejana bejana alaqah, mangkat alaqah. Allahu akbar, Allahu akbar. Terus alhamdulillah depak ke duhur, ya Allah ki bisa atobat ke pangeran pun. Berangkat lagi selepas salat duhur, Allahu akbar, Allahu akbar. Asar ki bade ladang, senaus bade ladang, ampun ngalak wudu abajang. Maghrib sama, dijaga terus ibadahnya. Dia tidak pernah khawatir dan tak pernah ragu kepada Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan malaikat di tengah-tengah mereka, dan kemudian malaikat ini berkata, hei Ti Nur Su Di, ini kan penakan hula kama sulala, boleh sulala Mat Dul Din Ya Bun Nur, Bunti, Bunda, Mamat. Keboleh bi malaikat. Allah takhaf. Cek takok miskin. Cek takok tak melu rezeki. Polana ojen seminggu apa sedeur ya Allah. Tak mampu mun ngariyah. Oh centok seminggu ketatoron ya Allah pun Allah baik. Beri panas oleh 2 minggu tak mampu makin motong ngetok iko. Coba le sekali ojen iko. Allah teta pun Allah adil. Gelok margana ojen agrunggung paringi terang alhamdulillah. Abid seterang agrunggung Allah adil petoron jen panas. Lengkap. Ojan ben panas sebede. Agrunggung pole. Tak bisa mandeman. Anto jering. Demak lah karep kaki dia. Lihat budak malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu. Cek takok, cek kebeter. Soal rezeki Allah yang urus. Yang penting ibadahmu dijaga. Kerja yang halal. Allah berikan nikmat. Allah berikan ketenangan kepada kalian. Soal banyak jumlah tidak bisa menentukan orang itu paling berbahagia. Kalau kebahagiaan itu ukuran uang paling banyak, maka tentu orang yang paling berbahagia di Pontianak ini sedikit. Boleh jadi orang yang paling bahagia adalah orang yang paling sedikit hartanya. Pun seandainya hartanya paling sedikit, tak usah sedih. Boleh jadi itu cara Allah meringankan bebanmu kelak di akhirat. Tidak usah mengeluh karena engkau kaya. Sebab boleh jadi kayamu itu adalah cara Allah agar engkau senantiasa bersedekah di jalan Allah. Dan itu menjadi ibadah. Apa yang kurang dari hidup ini? Wala tahzanu, kata malaikat. Cek sedih sambian. Sepenting sambian iman ke Allah, laksanaki perintah Allah, jauhin penapa saya larang sarang Allah. Hal saya tak kesokan sarang Allah, saya tak kesokan, Rasulullah saya tak kesokan, bejauh. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian malaikat memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada orang si andi iman, si iman ke Allah, si takwa ke Allah, si ajaga ibadah ke pangeran. Lepas salat berangkat
cari rezeki, insya Allah rezekinya halal. Dimakan, dinikmati bersama istri dan anak, rezekinya manfaat dan barokah. Doanya diterima oleh Allah, Allah jauhkan dari musibah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirati, Allah. Kami yang menjaga kalian, kata Allah. Kami yang menjadi pelindung kalian. Gak usah khawatir itu. Cak kebatir, jabun Allah. Soal nikmat, soal rezeki, Allah saya ngatur, saya penting sareh. Oleh banyak, alhamdulillah. Oleh sekali, alhamdulillah. Coba pasang gerunggung ke pangeran. Anu ya Allah, sampun sawit larang. Setemi mudah ya Allah ya. Berapa sawit mak? Sana apa harganya sawit mungkin? Sana apa mak? Oh, 7.000 mak. Cepon harganya kelapa sawit mungkin 3.800 pak. Harga kelapa 3.000, sawitnya 800 pak. Empon cek kebetir sampean pola nasi sawit turun yen anu tak nempon. Le syukurin apa sih bodoh? Rezeki itu dicukupi oleh Allah, yang tidak cukup itu gaya hidupmu. Bu, ibu, sampean mau napa jang sopu kol senapa? Kol empak? Paling kol petoy papalong bantu haji ya. Jaga apa juga bu? Mun kula ban sampean ajaga ibadah, rezeki ajaga bi Allah. Senaos tak banyak berkat. Kula oneng lembok panika menabi lebet dari meranti kak kanto panika. Asapedaan nyaprung asapedaan. Asapedaan panika mangkin kan alhamdulillah nika colen lah saya kati mangkin panika. Ki korang napa sampean ke pangeran? Korang napa? Korang napa pangeran saya paring dek kula ban sampean. Cukup ben lebih dari banyak. Mungkin kampung mulai dari ujung kento sampai ke ujung ke atas. Jarang si benih santre. Jarang si benih sarjana. Artinya apa? Anakku disarang panjenengan di kampung penikah luar biasa. Lombok ki sama aku disarang ke jami'an kento. Semangki sarjana penikah repot. Setetia kepala sekolah. Saya berarti kepala sekolah mereka repot. Marga syaratnya harus minimal S1. Repot lambok. Mungkin S1 nangalarkar pada bini begini cintul. Banyak mak. Yang kui. Banyak. Saya tak yang kui. Tak melukan dengan. Ini menunjukkan apa? Allah memberikan nikmat besar kepada kita. Bahwa seonggu-onggu nak orang parit Semarang, orang parit Pak Long, orang parit apa boleh lepas gitu pak? Sungai Pelai ban seterusnya mereka luar biasa mungkin. Artinya apa? Rezeki dari Allah. Saya paling tidak gula sarang panjenengan tak korang. Milan mal mungkin acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajarlah kepada apa yang pernah ditanyakan oleh Nabi Allah Musa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu masa Nabi Allah Musa bertanya kepada Jibril alaihi salatu wassalam, "Ya Jibril, sampaikanlah pertanyaanku kepada Allah." Apa wahai Musa? Apakah Allah pernah mengantuk dan tidur? Baik Musa, pertanyaanmu akan aku sampaikan kepada Allah. Akhirnya Nabi Allah Musa alaihi salatu, akhirnya malaikat Jibril menghadap kepada Allah, "Ya Allah, Nabimu yang bernama Musa bertanya, apakah engkau pernah mengantuk dan tidur?" Wahai Jibril, sampaikan kepada Musa, mulai sekarang ambil gelas, isi gelas itu dengan air yang penuh. Pegang gelas itu selama 1 hari 1 malam. Kemudian Jibril turun menemui Nabi Allah Musa. Wahai Musa, perintah Allah kepadamu, pegang gelas, isi gelas itu penuh dengan air.
kemudian engkau pegang selama 24 jam, engkau pegang sehari semalam tanpa tidur. Akhirnya Musa alaihi salatu wassalam memegang gelas yang penuh dengan air yang dipegang oleh Musa dari pagi sampai sore aman, menjelang malam aman, dan tiba-tiba di pertengahan malam Musa sedikit terlelap beberapa detik. Setelah terbangun kemudian Musa mendapatkan gelas pada benih. Bismillah, ya teh segala. Aing ngungkung. Bismillah. Ternyata isi gelas yang dipegang oleh Musa itu tumpah. Apa kata Nabi Allah? Apa kata malaikat Jibril kepada Musa? Musa, bagaimana dengan keadaanmu? Jibril, saya dari tadi pagi aman pegang gelas ini dan tidak ada yang tumpah. Tiba-tiba barusan saya tidak sadar beberapa detik, mungkin saya tertidur dan saya dapatkan gelas saya tumpah. Maka Allah berkata kepada Jibril, sampaikan kepada Musa, wahai Jibril, begitulah jika seandainya aku mengantuk dan tertidur, pasti alam semesta ini tumpah sebagaimana tumpahnya air yang dipegang di tangan Musa. Karena Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum, karena Allah itu tidak pernah mengantuk apalagi tidur. Artinya apa? Kalau kita salat, kita ibadah kepada Allah, kita melaksanakan perintah dan aturan-aturan Allah yang sesuai dengan aturannya, maka semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Kulban sampean ngereng perintah Allah melalui Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wafat diteruskan oleh muridnya yang bernama sahabat. Sahabat wafat meninggalkan murid yang bernama tabi'in. Tabi'in wafat meninggalkan murid yang bernama tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in wafat terus sampai hari ini, termasuklah sampai kepada guru mulia kita Kiai Haji Abdul Syakur yang wafat kemudian diteruskan oleh putranya Kiai Ahmad Naufal, dan kemudian bersama adik beliau Kiai Ainun Najib dan ustadz-ustadz dan guru-guru kita yang ada di sekitar kita. Selagi kita berpegang kepada ajaran Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka persoalan apapun yang tengah kita hadapi dalam hidup, semuanya akan baik-baik saja. Kadang kita mengeluh terhadap kehendak Allah. Ketahuilah bahwa apapun yang Allah tetapkan dalam hidup kita, pasti itu yang terbaik. Tetapi apa yang baik bagi kita, belum tentu itu baik dalam pandangan Allah. Maka oleh karenanya para jamaah, apalagi sekarang masuk bulan Rajab, di pertengahan Rajab, sebentar lagi kita akan masuk bulan Sya'ban. Lepas bulan Sya'ban kurang lebih 1,5 bulan ke depan, kita akan memasuki bulan Ramadan. Manterkul sareng panjenengan sedaya ki lanceng umur tapangki sareng bulan Ramadan. Bisa atobat ke pangeran, bisa ibadah sesae, bisa laksanaki perintah Allah, abimbing anak sareng binih, abimbing keluarga ke jalan pangeran. Tapi mon lebaran lemasok sesos sama saya ramak. Benibu-ibu, bapak, sosa, marga apa? Mon bu ibu dari tanggal situ ngapa aman, Pak? Tanggal 1 sampai tanggal 10 ke novel aman. Saya tak aman tanggal 10, tanggal 20. Kowe mulai banyak datang. Le panla tanggal 20, tanggal segemi kayak cetak. Kula pernah ngetes nih bini, Bu. Kelarasan nih bini kula ngereng mangkin. Istri saya orang Sunda, Pak. Orang Sunda mereka lembut, Pak. Lembut. Asli lembut. Minta kau jak lembut. Dan kadang mana cerita bi kula tak gending bi kula. Engki. Jadi situng waktu bulan puasa bi kula kiai ke novel tanggal segemi. Bi kula nih bini aja ke pasar. Mi, ini kan sudah tanggal 25 Ramadan. Kita ke pasar yuk. Untuk apa, Bi? Ya, Umi kan mungkin mau beli baju buat lebaran, nggak usah. Nggak usah, yang ada aja saya pakai. Udah tenang pikiran gue. Lekunnya cek pada Bi gue.
Ya udah Lami, ada rezeki sedikit ini. Yuk kita ke pasar yuk. Nggak usah. Sekarang kan puasa, badan makin lemah ke sini. Jadi udah simpen aja uangnya. Aduh tenang gue Mak. Alhamdulillah ya Allah, aman nih. Oleh dua reh. Ki laku kalau sanga, ya dan laba ngamunyi paket. Aduh, apa ya nih kok? Iya bang, apa bang? Ini Pak paket. Paket apa bang? Atas nama istri saya kan namanya Mia Sumiati. Atas nama Ibu Mia Sumiati. Oh iya, istri saya bang. Paket apa bang? Nggak tahu Pak. Udah dibayar bang? Belum Pak. Aduh. Kok belum bang? Ini namanya COD Pak. Apa itu COD ya? Cash on delivery. Maksudnya bayar di tempat. Oh, ya udahlah, bayar. Malam datang boleh. Paket. Tuh, paket boleh. Siapa bang? Atas nama Ibu Mia Sumiati. Udah bayar bang? COD. Aduh yan, kelenger mun COD to rek. Telawari COD kan. Teti mangken Mak. Mun bini sampean tak seneng berangkat ke pasar, cek nang seneng sampean. Pasar dateng tibi. Aduh, tek kula kugi lak kula nun bini sampean. Pasti bunyi, sepi. Sepi. Pan siang, Lazada. Aduh, terkep lagi mun tandi WC setia. Cek nang seneng mun bini nega, ndak usah Mas. Tak usah kalau tak usah ke pasar kak. Pasar ada tibi lagi. Saya samun bulan pasar para lebaran beniring bini bu. Lagi ada sambian saya tegar butak senyara bese. Hei perempuan-perempuan yang mulia. Kalau suamimu mencari rezeki Allah di luar sana, doakan kepada Allah, ya Allah. Saya tidak tahu apa yang dikerjakan suami saya mencari rezeki. Saya lihat tangannya itu ya Allah sudah tidak lagi lembut ya Allah. Kami dulu menikah lembut sekali tangan saya, suami saya ya Allah. Tapi setelah 20 tahun menikah ya Allah, tangan suami saya ger pada gengsian ya Allah. Tapi ibu mesti bangga. Ternyata suami ibu adalah pekerja yang gigih mencari rezeki Allah yang halal untuk anak dan keluarga. Mesti senang sampean. Alhamdulillah, laki berangkat nyari rezeki dari hilakku sampai lemah-lem. Tak peduli panas, tak peduli ojen, sepenting oleh rezeki si halal. Milana pande pak kecompok. Laki na sampean saya ala kokotah. Laki na sampean saya ala ke Pontianak kayak ibu. Coba pada ring Pontianak bu. Reng Pontianak, reng Pong Santen, cinta kelagene cuma hari satu. Baik kepi kelagene hari satu. Pola apa dikin to mak? Nah, nyobong bidanan apa? Aduh mun hari satu bu. Kau lempai jagain, jaga mas, jaga kak. Ada apa lek? Anu, coba nak novel kok. Wa minal laili fatahajjad biki nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Aduh, padahal lagi. Maksud apa yang oleh? Oh, perintah Allah mun beja malam kok kak. Soro banyak asojud ke Allah. Margana Allah mesti aparing terjud sepaling terpuji bagi orang yang sujud ke Allah nang malam. Oh iya lek pon lecek. Lasare tahajud bajang subuh. Lasare bajang subuh ki maca Quran. Lagi kita sasekoh. Makfurun natang bini cek bahain mararia. Cek biasa saya bajang subuh na bukur teu. Dar sadar para mangkade. Pan subuh agak terak tanah binina kak sarapan siap kak. Takok sampean berangkat alakoh. Oh, seneng lagi nah. Amin apa kaki malam malek. Makrun burun nya pagi sarapan. Enjak kak. Area debu nak novel. Mon orang bini saya ngebekte. Kau tu siap lagi napa kebutuhan laki. Oh bagus ya.
pan mangga dalakoh kitulit boleh kak nikah sangon sambian tak kok lagi ada adalah saudari lakon sambian oh sekelangkong depak keluar kitulit boleh bibi ini nah munari satu jak kalau pai kak keluar dari compoknya rezeki macam tua bismillah kita tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah iya lek kok mangga kelu kak apa lek cing lemari kapi can selake ari satu kak ada apa hari Sabtu? Tak paham. Iya hari Sabtu aja apa? Are. Apa aja? Are. Todus. Todus ke siapa? Bini Pak Kades. Ada apa? Gelung gejoraju kah? Entar kayak gajah. Lah kula ben sambian, Bu. Para nak tak ada waktu ulama. Sudah berapa menit? Biasanya ceramah berapa menit kalau di sini, Pak? Nah? Memang udah pengajian lucu, Pak. Lah ini kesosara aja gula. Gula. Telepon bi penakan meniki Abi Zubaidi anu kintu paman terus mun dudu jadwal tanggal berapa jauh tanggal kesokan panjenengan saya penting tak bentrok oh iya karena biasanya kayak novel biasanya kalau bulan-bulan seperti ini kan banyak jadwal mungkin sampai nanti tanggal menjelang puasa saya baru selesai Pak. Minta doanya dari sampean kan insya Allah tanggal 23 saya sama istri itu berangkat umroh. Minta doanya mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ben sampean juga doa kita manter secepatnya menjadi tamu Allah di Baitullah. Amin. Bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Boleh tanya lagi ke asisten. Mari nelpon Zubaidi lastahari bah minta tanggal berapa cepon tanggal sekian oh iya tak apa-apa sepenting tak bentrok lu Arya mangkat ada remar ya cepon mangkat tibi boh memang bodoh mak kiai mangkat tibi cong Arya ku tanya mana kiai jai langkung dia datang tak diundang pulang tak diantar Arya kiai mangkat tibi ya kiai mantar pun jangan boleh laku Zubaidi. Yang bulan ki enggak ke almarhum kakak ki baik. Dia tak enggak ke kakak lah tak mangkat sekali begitu. Tetap ketepan orang jalan benikan nano. Mungkin menikah Bu. Mungkin nikah kula ben sambian odi menikah. Tang-tangan raja ujian raja. Minta ujian raja. Kelak kula lestari acara itu serangkaian novel. Tantangan hidup manusia beragama hari ini semakin komplit. Banyak kula ben sampean kadang mun acerita Abu Dawu bencakan toh pas keluar napa? Keluar situng kalimat yang menghilangkan Allah. Buktena mun orang ki dimin mbak kula sareng panjenengan seteti imam neng masjid. Walhasil bacaannya tak pati loros. Tak loros. Tapi ada apa dua namanya qabul bi Allah. Bacaannya biasa. Tapi kenapa doanya mustajab? Kenapa doanya mudah didengarkan oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah? Hidupnya tenang, bersahaja. Orang-orang zaman dulu itu kan hidupnya biasa-biasa saja, Pak. Kenapa? Walaupun bacaannya bengkok, hatinya lurus. Lah saya hari ini bacaan saya lurus, hati saya bengkok. Lah zaman dulu mbah-mbah kita di surau di musola. Wong bacaannya itu kadang-kadang kalau dilihat dari kaidah tajwid itu keluar. Iki seorang coba bani alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil ngalamin. Lah tetangga saya masjid di rumah saya itu
Masih ada imam sepuh yang umurnya 80 tahun yang bacaannya itu kadang-kadang kalau sholat subuh lebih banyak batuk dibandingkan baca ayat. Wadduha wallaili idza saja. Lah, tapi kok manti? Kok dimustajab sama Allah? Hatinya lurus. Pada orang kidimin katina apa bah? Iya kan karena Allah rina. Kesokana Allah. Ben Rasulullah. Engkimun kalau dipandang dari kaidah keliru. Mak tepak, atene si tepak. Kula ben sampean mangken. Wah, potel mun bacaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Mulai izina kotak penaian didik makmum ibu di nangis kabeh kok. Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Penyamanan didik lagi ika manto kakek kok. Jontuti ate bilu. Bagus mun bacaan tepak. Tapi belum tentu ate tepak. Amarga kenapa, Mak? Kadang-kadang kita kehilangan kesadaran dalam tauhid kepada Allah. Kalau orang itu sukses ditanya, Pak, apa rahasia sukses Anda dalam bisnis? Jawabannya gampang. Ya ini karena berkat usaha, jeripayah, dan kegigihan saya. Dia lupa. Seandainya dia jawab pertama, karena Allah. Kalau kita ditanya, Pak, sudah sembuh? Alhamdulillah. Cocok kok ke dokter juga. Orang dulu kalau ditanya, Bah, sudah sembuh, Bah? Alhamdulillah. Kesokana Allah, nak. Tepes. Ini yakin. Coba mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu kelep ke dalam mun soro maca iya kana saking tebel kena ke iya kono lah nikah hilang kesadaran kita bahwa Allah yang menjadikan kita seperti ini. Odik sehat karena Allah, odik sakit karena Allah, odik miskin karena Allah, odik soki karena Allah. Kan segitu, Mak. Kadang berangkat ke masjid musiman. Mun musim sasa ke masjid terus. Tenglah soki. Tak ke masjid boleh di. Anu banyak orang anu motor kok. Paku na bengkel. Panakan gula paku na bengkel. Akhirnya lupa. Senga. Akhirnya margane saya seneng ke pengajian, berangkat pukul 7 bu ibu, peleman pukul 5. Asrah kalak cowok ngoncok. Hati-hati ibu hi. Kan ini kebiasaan banyak bu ibu majelis taklim. Seneng kula anu ngeding khobar bahwa orang-orang ibu-ibu sebenarnya nang Parit Semarang, nang Parit Sefaat, nang daerah kinto mereka seneng ke pengajian. Cuma aja lupa niat ke pengajian karena nyareh ilmu na Allah, benyari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Le mangken kula ben sampean Bu, karena musim mangken musim nih. Nih, napa Bu? HP. Pandai Pak ke pengajian saya buka benih Quran. Muka pas terus live streaming. Halo guys. Cek mangkat motong. Rek tarik foto. Apakah ini guys? Jawab di setengah. Itu rit-tarit ya. Jangan apal Pak Ustadz, bos pada pakai gula lamba. Akhirnya
Aduh beda WA soro bin Abid bu. Kering tulan gula. Akhirnya yang terjadi apa? Bahwa hari ini kita sering terjebak kepada kehidupan duniawi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bukankah kehidupan dunia ini adalah perhiasan yang sering menipu kita? Kita sering terkecoh, kita sering tertipu dengan kehidupan duniawi ini. Hidup kita ini kan tak lama, Bu. Masa kita di bumi ini sebentar. Karena selepas dari ini akan ada kehidupan kedua, transit. Transitnya sebentar di alam kubur. Orang yang sudah masuk alam kubur tidak diperkenankan membawa apapun kecuali 3 perkara. Yang pertama diperkenalkan boleh membawa pakaian, itu pun hanya kain kafan putih yang tidak ada sakunya. Pola berdering parit syafaat pahminta. Sehingga engkau mon mate kebelaki ke pintare elangker, engkau mon mate tang kain kafan berikut cek. Untuk apa? Nyanguh. Ma beda? Tade. PC tak baju kuburan, Bu. Tak baju. Saya nomor situng. Boleh pakai baju, boleh pakai pakaian, cuma kain kafan. Yang tidak boleh dijahit. Yang kedua, imanmu kepada Allah. Yang ketiga adalah amal solihmu. Lepas itu hanya boleh menerima kiriman wesel, hanya boleh dapat transfer. Dari mana? 3. Kata Nabi, kalau manusia itu idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min 3. Kalau anak manusia itu sudah mati, putus seluruh amal solih, putus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Seperti almarhum kakak saya, Haji Ustadz Abdus Solih, sudah wafat. Hanya 3 perkara yang boleh didapat oleh beliau. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Mudah-mudahan almarhum dan keluarganya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal salihnya bisa diteruskan oleh anak-anak keturunannya. Berdirinya surau ini atas gagasan almarhum dan para jamaah di sini jadi sedekah jariyahnya. Nomor 2, awaladin salihin yad'umulah, anak salih yang mendoakannya. Anaknya dikirim ke pesantren, dikirim ke Darun Nasyiin, dikirim ke Banyuanyar, dikirim ke Bata-Bata. Pulang anaknya jadi anak yang berilmu, beriman dan bertakwa kepada Allah. Orang tua sudah mati, anak kirim Fatihah, ya Allah, ampuni bapak ibuku dalam kuburnya, ya Allah, lapangkan dan luaskan tempatnya, ya Allah. Kumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat datang, wahai fulan bin fulan, anakmu yang bernama Muhammad mengirimkan Fatihah untukmu. Ini amalmu. Walaupun kau tak lagi beramal, tapi anak yang kau tinggalkan anak salih. Karena engkau dulu mengirimkan anakmu ke pesantren Darun Nasyiin, dididik oleh Kiai Noval, dididik oleh Kiai Ainun Najib dan kiai-kiai yang lain. Anakmu jadi anak baik nih, kirimanmu. Yang nomor 3, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua adalah ilmu yang manfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan tadi. Anak soleh yang mendoakan kita ketika kita sudah meninggal. Sebelumnya ada ilmu yang manfaat, ilmu yang kita amalkan kemudian diteruskan kepada orang lain. Insya Allah mati kita berkalang tanah, tak ada lagi harapan kita selain dari 3 perkara yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini termasuk amal solih kita kepada Allah. Nanti di hari kiamat, pola sorwambu mak. Hah? Maupun tentara sorwambu. Udah dapat bingkisan makanan, Bu? Sudah dimakan? Tori seer tanah apa? Gimana seer cek sarana sampean? Coba kulis acara mau kita beri apa gila? Oh bahaya panitia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad.
Maka biar hidup kita ini aman, biar hidup kita ini tentram, jaga ibadah kita kepada Allah, jaga akhlak kita kepada sesama manusia. Sebab begini Bu, ibadah kita kepada Allah baik adalah hubungan kita langsung dengan pangeran yang disebut dengan hablum minallah. Tapi selepas kita berhubungan langsung dengan Allah, cek kalau pain ben beletretan langkong-langkong se aroma sandi tetangke cek ampo ableud dan ke tetangke ken orang ableud ke tetangke tak oleh kolek ya teh tetangke gula sepora nama gula kena cerita tetangke gula penikah setepak mangkin compok gula sampai tong tahun dari mangkin sampai mangkin gula andi tetangke 40%-nya itu orang kafir non muslim. Beda si situng romani ke bini gula nikah. Situng romani kah Tuhan apa empat. Nikah saya ke bini gula ke gula. Laki na Buddha. Ni ke bini ongkuan nikah. Mun sampai tak berjaya beda istin compok gula. Terlalu compok dari Roma, dari compok gula. Sebapan Buddha embun Islam. Lombok waktu na anika bapan masuk Islam. Tenglah abid keluar. Mak keluar dari Islam, tak lam soki ko. Ceng haram kapi ko. Oh, tak apa-apa lah jangan saya kan urusan kakek. Sing-masing lah urusan Tuhan dia. Anak saya pertama Katolik, lah telok Tuhan. Saya nomor 2 anak Kristen, lah pampa Tuhan aja. Saya nomor 5, saya nomor 3 anak Islam. Kulit saya bingung. Mau natu bareng-bareng. Kenapa saya baca saya penggula? Bingung tanya Aki. Gimana perasaannya Bu? Enggak apa-apa Pak Ustad. Iya can kaki tak apa-apa. Muncan Tuhan apa ya? Yang penting kan kita tidak saling ganggu. Oh iya bener aja. Coaching bayi pada coaching acang nggak mau diganggu. Tapi tidak apa-apa lah, itu kan hakmu. Saya sampaikan begitu. Tapi hakmu itu. Tetapi soal bertetangga, saya jaga Pak. Jadi saya punya tetangga ini, Fahad asisten saya ini kan sering ke rumah hafal. Tetangga sebelah saya itu Cina, namanya Aliong. Dia Kristen. Suatu pagi, sambil dia cuci mobil cerita sama saya. Tidak ada kegiatan Pak Ustadz? Tidak ada Yong. Boleh saya tanya Pak Ustadz? Oh boleh. Kenapa lah orang Islam itu susah kaya katanya? Macam mana saya gula mak? Oh tak boleh manas lagi jangan tak masuk Islam dia. Engki cak melecak gula kenapa Yong? Iya orang Islam katanya semuanya haram ya. Ya bukan begitu Yong. Itu karena umat Islam itu dijaga oleh undang-undang, dijaga oleh hukum agar hidupnya penuh keteraturan dan terhindar dari musibah. Contoh paling sederhana, kenapa lampu merah yang ada di Tanjung Raya dan di Siantan itu lampu merah paling semerawut di dunia. Coba sampean mun lampu merah Tanjung Raya sing-masing Pak. Bode semangkat ke ada. Mun lampu hijau ku beda mangkat. Mun lampu merah mangkat apa? Itulah yang saya kasih contoh. Islam itu punya aturan agar apa? Hidup kita punya keteraturan. Kalau seandainya Islam itu tidak punya aturan dari setiap detil persoalannya, maka yang terjadi nanti yang satu nabrak satunya, satunya nabrak satunya. Agar tidak saling bersinggungan, maka dibuatlah aturan yang disebut dengan syariah. Oh, gitu ya? Iya. Yang kedua, Pak Ustadz. Kenapalah kalau orang Islam itu berdoa, tangan minta, kepala geleng-geleng? Jangan pelis ku lagi ya. Hari mangara congo, cokong korek. Mas melepas boleh gula. Supaya tak anu. Kenapa Yong? Iya saya tengok biasa di masjid tuh tangan begini tapi kepala begini kok. Oh ngaramu tahlil wajan saya. Yang begini Yong,
La, aduh tak lama Tiongkok nih. Kalau yang begini itu yang la ilaha illallah. Itu. Macam mana orang Islam mau kaya? Tangan dia punya minta, tapi kepala geleng-geleng. Aduh. Kalah dua lah nengkor. Apa boleh yang? Yang nomor 3 boleh saya tanya lagi Pak Haji. Kenapa kalau orang Islam itu tak boleh makan anu ya? Joh, saya sabreng joh. Maaf beuna. Kenapa itu? Yang begini. Kita dari kecil diajarin motong kuku. Kenapa? Biar bersih, ha? Oh, bagus. Kalau boleh bersih pakai potong kuku, itu berarti hidup bersih, ha? Orang Islam kenapa harus bersih? Islam harus bersih karena Tuhan itu senang yang bersih-bersih. Tanya sama lo, ngerti Pak? Cenggu lagi ingin daki gula Pak. Saya tanya, kamu senang yang kotor apa yang bersih? Bersih Pak Haji, bersih Pak Ustadz. Nah, buktinya motor, mobil yang tengah kamu pakai, kamu bersihkan. Kata haram di dalam Islam itu mengandung makna larangan. Sebab kalau dibiarkan bahaya. Kenapa mobilmu itu kamu bersihkan? Kaca depanmu kamu bersihkan. Bahkan ketika hujan sekalipun masih ada alat yang kemudian itu untuk mencuci kaca mobilmu. Biar bersih Pak Haji. Orang Islam semua dilarang makan babi biar semuanya bersih. Kalau orang Islam makan babi yang tak boleh itu nanti tak bersih. Tapi ngai kan punya cuci babi ya Pak Haji. Aduh, jauh benar boleh demer ya. Bersih yang kamu maksud belum tentu itu bersih yang sebenar-benarnya. Tapi saya hargai pilihanmu. Dokter menyatakan, wah, terma pinter hula mak. Daripada kalah. Dokter menyatakan bahwa ternyata memakan sesuatu yang haram akan ada sesuatu yang menghambat jalannya dalam darah. Macam mana? Dan kandungan dari daging yang Anda makan, yang Anda sebut unyu-unyu, itu bahasa kerennya kan unyu itu Pak. Mengandung cacing pita, di mana cacing pita itu akan menggerogoti kesehatanmu. Maka di dalam Islam sekecil apapun ada aturannya. Kalau you masuk dalam masjid, silakan masuk, tetapi ada aturan. Harus suci dan bersih. Sebelum duduk tidak diperkenankan sebelum engkau sholat sunnah 2 rakaat. Kenapa? Masjid adalah tempat yang terhormat. Hanya orang-orang terhormat sematalah yang akan masuk masjid. Berarti orang yang memasuki masjid berarti dia adalah orang terhormat dalam pandangan Allah Tuhan kami. Saya punya tetangga Pak Haji. Dia bilang dia Islam, tapi dia tak ada sembahyang. Aduh, pada mah boleh dia. Ada nggak banyak ki pakai dinar ya. Jadi dia bilang begini, aku sholat sama tak sholat sama. Akhirnya aku tanya sama dia, ngapa kamu tak sholat? Dia jawab, orang yang lain sholat pun tak kaya. Yang sholat tak kaya, bagus aku tak sholat.
Yang penting aku tak ganggu orang. Macam mana Pak Haji? Yong, kalau kamu sakit gigi, kamu akan datang ke siapa? Dokter gigi. Kenapa tidak datang ke dukun? Iya pakai atok ambil dukun mak. Mau lagi cemetel, buka giginya. Tapi kalau datang ke dokter, insya Allah dokternya bilang, oh tenang Pak, ini cuma ada gangguan sedikit, nanti saya tambal. Nanti kalau Bapak masih sakit silakan minum obat ini. Kalau kamu sakit kepala datang kepada siapa? Datang kepada dokter. Artinya bahwa setiap persoalan di dalam Islam itu akan ada jawabannya selagi engkau datang kepada orang yang tepat untuk bertanya tentang itu. Macam mana? Oh, jadi tak semua orang Islam itu sembahyang. Ada yang ada yang 5 waktu, ada yang kemudian menambah dengan sholat sunnah, ada yang 1 hari 1 kali. Waktu dia sempat. Ada yang seminggu sekali ambil Jumat. Ada yang setahun sekali. Ada. Apa itu Pak Haji? Ambil Idul Fitri. Boleh Pak Haji. Ya terserah dia. Coba. Islam itu adalah ajaran yang paling mudah, yang paling simpel untuk bisa diterima oleh siapapun. Yang penting engkau bertanya kepada orang yang tepat, bertanyalah kepada ahlinya, bertanya kepada kiai, bertanya kepada ulama, bertanyalah kepada orang salih, insya Allah persoalan agamamu akan selesai. Karena berhubung ibu-ibu sudah mulai ngantuk, maka sudah paham Bu? Sudah paham Pak? Mungkin mulai paham empon berarti selesai Pak. Artinya apa malam mangken juga karena kelersen beda acara haul ki. Acara haul Allah yarham Nyai Khadijah iki. Nyai siapa? Nyai Khadijah iki. Iya. Jadi singkatnya apa yang saya sampaikan begini para tretan ngereng kula sareng panjenengan. Karena di kula sareng panjenengan kan tak abid Pak. Tak abid. Kula sareng panjenengan paniki cuma mitung waktu. Kita salat itu hanya menunggu waktunya mati saja. Kita salat hanya menunggu waktunya mati saja. Jadi mumpung kula sareng panjenengan ki sehat, jegeh ibadah kula sareng panjenengan, jegeh tetengkan kula ben sambian de orang lain de para beleban tetangkeh sesuai ben ajarna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amana billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Pasara orang yang seiman ke Allah, barang siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Bu, sampean saya senang ibadah, saya senang amal soleh, cek kelopain jegeh tetangga. Nah, saya maksud jegeh dari cubaan lesan kula sareng panjenengan, benjegeh dari kelakuan coba kula sareng panjenengan, somaja tetangga panika aman. Jaga tetangga maksudnya apa? Takok beli tetangga panika sakit, tulisan dek. Takok beli tetangga dalam keadaan kerepotan, tulis entarin. Kula ben panjenengan setretangan. Hal-hal yang menyangkut perbedaan ini biasa. Sepenting kula ben panjenengan panika cek sampai asokeran, cek sampai saling tak sae, napa boleh sampai tak saling nyapa. Mungkin panika bahaya, kadang setretanan amoso margana apa? Nih, pici. Margana pese. Amoso. Kadang sompane ni ben mantur ta'an wa sampai tomot-lomot. Wah, pada tomot-lomot. Kan sakit cetak boy, ki butuh tetangga. Ah nikah. Kula ben sampean pengajian nikah kan butuh tetangga. Kula ben sampean pengajian boy butuh tetangga. Nikah. Nikah son apa sih ada nih? Sampean gratis. Mbak macam aliep ge. Gratis. Ing punten ya. Mun sampean gratis sonna sampean, masuk surga sampean. Bahkan masuk surga bener sonna sampean. Kon pekul tibi.
dawuh Kanjeng Rasul yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Manusia panikah bekal polong surga ben bareng saya bareng kesenengin. Mun kula ben sampeyan seneng ke Rasulullah apolong ben Rasulullah. Apa seneng ben orang soleh, apolong ben orang soleh. Nah, detik. Kim. Nah, jadi karena sampeyan mun sampeyan seneng megratis son iki jarang larang lah. Umpamana pengajian apa? Pengajian sholawat haul anu. Kenapa biasa? Oh, mun ke pengantin 3 juta. Mun ke pengajian gampang. 200 lah. Yang macam apa susah gitu Pak Kiai. Ya bisa lah, jarang larang gitu kan. Mun umpamana ke pengajian sila, mun umpamana pada dangdutan pengantin 3 juta, pengajian kan bisa 1,5 juta. Saya saman sampean. Samsul. Nah, si Andi menikah. Nah, iki mun sampean sering megempang ke pengajian itu akhirnya manter masuk surga ben sunnah. Korpekol tibi lah. Jaga-jaga boleh tak libur ja. Atau kok kemudian ngereng saling tuaki dalam kesayan selau semalam mangken mereka kerja mak. Kula takok bede-bede bentretan saya tak kesapa sarang ten kula. Kula leng anu orang pelanggaran. Karena Abana Zubaidi kata orang pelanggaran birem. Pelanggaran birem menangka dari umidan kula bade dari Turjena, dari Pengkiren, juga dari Turpuk yang kiai. Dari Turpuk. Ah takok bede pola bede saya dari pelanggaran gitu. Bede ki. Kulaku sampean takok ke Pontianak. Tapangki ben polisi mau ditanya aki cek ke bela. Dari mana Pak? Pelanggaran Pak. Moyang kok sampean lagi. Lah ke bela pelanggaran boy. Coba bahasa Indonesia. Dari mana Pak? Pelanggaran Pak. Oh itu hilang be polisi sampean. Kulit dari pelanggaran karena abatan kulit kita pelanggaran dari timur bare sami minangka dari umi kita dari Turjan ke Jugenan